sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah dengan pemateri Bu Sulistiawati SPDSD calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan ke-8 menuju jalan terang kebenaran yaitu Ad-Dinul Islam. Langsung saja, sebelum kita memasuki materi inti yang akan disampaikan oleh Bu Sulistiawati, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan guru senior paling senior di sekolah kita dan yang paling disuguhkan dari segala suhu yaitu Ibu Fatimah SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Somoginangol, Ibu Sulistiawati SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Somoginangol. Puji syukur pada kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan rahmat berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah tanpa halangan apapun. Ucapan sholawat wa salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahan kepada beliau kasih Allah kepada teman-teman yang mulia membawa khobar tasyir wa nabiyyah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya mengucapkan selamat kepada Ibu Sulistiawati SPD yang telah terjaring calon guru penggerak angkatan 11 sudah dilakukan beberapa kali sampai ke jenjang yang memasuki diseminasi implementasi budaya positif di sekolah ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan saya doakan semoga lancar dan sukses sampai berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Allahumma bi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku guru senior di SD Somoginangol. Memasuki acara yang kedua yaitu memasuki acara yang ketiga yaitu langsung kegiatan intinya yaitu diseminasi implementasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiawati SPDSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu SDN Somoginangol, pada siang hari ini izinkan saya untuk melaksanakan tugas diseminasi implementasi budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan guru yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga acara pemaparan atau diseminasi implementasi budaya positif di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik.
Mudah-mudahan jeripaya panjenengan semua yang ikut membantu terlaksananya acara diseminasi ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Next dulu. Nah ini sebelum acara ini kita mulai, supaya karena acaranya ini sudah agak siang, monggo panjenengan untuk berdiri sejenak semuanya. Kita laksanakan ice breaking dulu. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, panjenengan jawab Pagi. luar biasa. Lamongan bahagia. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Lamongan bahagia. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah ice breaking, saya rasa masih semangat untuk mengikuti apa yang akan saya sampaikan nanti. Next, Bu Kiro. Kali ini topik yang ingin saya sampaikan atau yang akan dipaparkan yang pertama adalah topik eksplorasi konsep, di mana di dalam topik ini terdapat atau cantuman dari yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, di mana dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya per slide. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan paradigma. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Tolong panjenengan lihat semuanya. Ada A dan B. Bapak Ibu guru nanti berpasang-pasangan. Ya, nanti berpasang-pasangan. Ada yang bertugas menjadi A dan ada yang bertugas menjadi B. Nah, kira-kira nanti Bu Kiro dengan Bu Wi, Bu Esti dengan Bu Toiro, Bu Indah dengan Bu Fatima, Pak Garin dengan Bu Wip, Pak Refli dengan Bu Nini. Nah, di situ perintahnya adalah sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B boleh ketika meminta A membuka tangan, boleh dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan teman Anda. Nah, kira-kira dari peristiwa atau kegiatan kepalan tangan ini apakah yang terjadi? Nah, coba dipraktekkan misalnya. Nah, ini dipraktekkan. Nanti dari beberapa buku ini nanti menyimpulkan apa yang terjadi. Nah, misalnya sampean atau panjenengan menuliskan sesuatu yang jenengan paling sukai. Ketika diminta oleh teman Anda itu, reaksi Anda itu bagaimana untuk mempertahankan? Apakah panjenengan itu sudah cukup dibujuk untuk membuka sampai langsung membuka, atau perlu dihardik dulu atau bagaimana? Nah, coba ini saya minta untuk salah satu dari panjenengan untuk berpendapat. Monggo. Terima kasih. Ini saya sama-sama saya akan mencoba untuk merubah paradigma, yaitu dengan cara
Ayo buat, berikan kepada saya. Kalau nanti tidak saya kerjakan apa-apa yang akan ada suruh kepada saya. Coba. Ya. Ya. Ayo lepaskan buat. Nanti saya kerjakan cuma ya. Apa yang nanti saya kerjakan. Ayo buka. Gimana caranya kau bisa membuka ini? Ayo buat. Awas loh nanti. Kalau nggak bisa berikan bakso loh. Ayo. Nanti saya berikan bakso. Kamu beli sendiri. Sebelah. Ayo sebelah. Bakso cilok. Mama coba ya. Jeruk. Ayo, kata kejahatan nanti loh kayak ayo. Bukan kemampuanmu, ayo buka. Ayo. Ya, makasih Bu. Prabu Indonesia bukanya. Terima kasih atas parodinya. Berarti dari kejadian ini, ketika panjenengan sudah menggenggam sesuatu yang sudah Anda apa yang sudah panjenengan merasa ini milik saya, ketika ada orang lain ingin membuka, apapun yang digunakan, entah bujukan atau entah ancaman, jika panjenengan mempunyai jiwa untuk mempertahankan apa yang jenengan yakini. Baik, slide berikutnya. Jadi untuk membangun budaya positif seperti gambaran yang sudah dilakukan tadi, yang pertama, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif dan aman bagi peserta didik, ya. Lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid kita nanti mampu untuk berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kita ajarkan mulai sekarang. Budaya-budaya positif yang ada di SD kita, salah satunya Bu Wira, salah satunya apa Bu Wira? Salah satunya yaitu menerapkan budaya MPS, yaitu dengan salam, kemudian sapa. Jadi sebelum masuk kelas, anak-anak itu diminta berbaris di depan untuk saling menyapa sesama teman dan gurunya. Terima kasih, luar biasa. Kita beri applause. Jadi ada beberapa budaya positif yang sudah berjalan dan kita laksanakan di SDN, terutama SDN Somowinangun. Salah satunya adalah 5S, yaitu sapa yang dijawab oleh Bu Viro. Padahal 5S itu ada banyak. Sapa, kemudian salam, kemudian senyum, sopan, dan santun. Nah, 5S ini saya kira tidak akan terasa berat jika dilakukan dan kita mulai dari sekarang. Sehingga apa? Segala sesuatu yang kita laksanakan dengan pembiasaan yang berturut-turut akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Ternyata tidak hanya itu, budaya positif yang dilakukan atau dilaksanakan di SD kita juga ada yang di bidang religius, yaitu apa Bunda? Terima kasih. Sebelum melaksanakan pembelajaran, ya anak-anak sama dipimpin oleh Bapak Garin untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran juga ada yang kita murojaah Ibu, ya murojaah juz 30. Ya, terima kasih. Terima kasih. Budaya-budaya positif yang sudah diterapkan dan sudah kita laksanakan di SD kita, ada yang di bidang keagamaan, yaitu salah satunya anak-anak melaksanakan sholat duha dipimpin oleh Pak Garin maupun Pak Sauri dengan dibimbing oleh guru agama yaitu Bu Ratul Majikan. Slide berikutnya Bu. Nah, dari kegiatan kepalang tangan tadi ada beberapa ilustrasi perubahan paradigma kontrol ini yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik mulai sekarang harus benar-benar memahami hal tersebut. Lalu ilustrasi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contohnya ilustrasi tadi yang sudah dilaksanakan atau yang jenengan praktekkan tadi. Kalau panjenengan sudah mempunyai keyakinan yang jenengan yakini itu sesuatu yang benar, apapun bujukan, apapun ancaman yang disampaikan, maka panjenengan berhak untuk mempertahankannya. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana dalam hal ini kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kadang-kadang kita itu kalau misalnya menghadapi murid yang berperilaku tidak sesuai, kadang kita kan kalau tidak mengetahui cara yang terbaik, kita itu langsung mengolok-olok murid. Kadang-kadang guru itu harus kemauan kita itu anak-anak diminta untuk mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal murid itu juga mempunyai pilihan, ya, mempunyai pilihan. Kemudian ilusi keempat yang disampaikan oleh Dr. William Glasser adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kecenderungan kita itu seperti itu, ya. Baik menjadi dididik. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus benar-benar bisa mengambil tindakan yang tegas, tetapi tidak menyakiti anak. Salah satunya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau misalnya ada kasus di dalam kelas, kemudian guru tidak pandai menyelesaikannya atau mengambil tindakan yang tidak sesuai, maka tindakan yang dilakukan oleh guru itu bisa menyakiti hati siswa, dan itu akan membekas atau membentuk anak itu kadang-kadang merasa trauma, bahkan merasa dendam, ya. Karena seorang peserta didik itu ketika ada kasus atau tindakan dari sekolah atau dari seorang murid harus pandai dan bisa melakukan atau mengambil tindakan dengan bijak supaya tidak menimbulkan trauma atau menimbulkan sesuatu yang sangat tidak baik bagi diri siswa peserta didik tersebut. Lalu bagaimana respon seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ini bisa dikatakan ketika kita menginginkan murid kita atau peserta didik yang kemudian sesuai dengan yang kita inginkan, yang perlu dirubah itu bukan perilaku siswa, tetapi siapa? Perilakunya siapa? Yaitu dari perilaku pendidik itu sendiri. Jadi mulai dari sekarang ketika kita sudah tahu, sudah memahami, itu jadi enak. Misalnya kita meminta untuk siswa disiplin, tapi dari diri kita belum ada. Mulailah dari diri kita sendiri, nanti anak atau siswa atau peserta didik itu lama-kelamaan akan mencontoh dengan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Anak itu kalau misalnya kita hanya ceramah saja, tidak memberi contoh, kira-kira langsung mengikuti apa betul? Tidak. Tetapi kalau kita berikan contoh, maka anak itu lama-kelamaan akan meniru dengan apa atau hal yang sudah kita laksanakan atau kita lakukan.
Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Ketika anak atau peserta didik kita melakukan kesalahan, kita itu kadang-kadang langsung apa? Langsung mencela atau mencemooh. Nah, mulai sekarang kita ubah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika anak-anak itu kadang-kadang ada yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan. Nah, cara menyelesaikannya itu kita membuat pertanyaan. Mengapa kamu melakukan hal ini? Pasti ada alasannya, baik tindakan buruk atau tindakan baik. Seorang murid atau seseorang itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian yang ketiga, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira panjenengan itu kalau ada seperti ini stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya sesuai dengan pembuatan? Tidak. Ya, yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pak, ya, jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, tetapi diri kita sendiri inilah yang bisa mengontrol diri kita. Tentang perilaku baik atau buruk ya kita sendiri. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira bisa dilakukan apa Mbak? Tidak. Yes. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, berarti sudah tepat. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti yang dilakukan tadi, berarti yang sudah dipraktekkan atau diperagakan oleh Bu Ina dengan Bu Fat tadi, kira-kira bujukannya gagal atau berhasil? Gagal. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu menjadi solusinya. Segala sesuatu baik di lembaga maupun di sekolah, kita itu harus sering berkolaborasi, bekerja sama. Dalam satu lembaga itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Contohnya misalnya kepala sekolah bekerja sendiri ya tidak bisa. Guru tidak ada siswa ya tidak mengajar. Ada siswanya tidak ada gurunya maka tidak berjalan. Semuanya harus dilakukan dengan kolaborasi dan konsensus. Kemudian stimulus respon berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Nah, ini biasanya yang ada dalam jiwa para murid-murid, jaluk menang mau kalah ya. Nah, ini kemudian disiplin positif, konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita, yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kata-kata disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan itu biasanya yang melakukan atau dilakukan dengan segala suatu tindakan yang dilakukan dengan terpaksa, maka akan menjadi ketidaknyamanan. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita atau diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di dalam sebuah lembaga itu pasti punya aturan. Nah, aturan sudah terpampang, sudah tata tertib sudah kita buat, kemudian tinggal kita sendiri yang melaksanakan disiplin itu dengan
baik dengan tanggung jawab itu adalah usaha dari kita sendiri, usaha yang sangat keras supaya kita itu menjadi jiwa-jiwa disiplin sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewanto. Lalu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Di dalam sekolah atau sebuah lembaga misalnya ada aturan yang kita jam 7.00 itu harus sudah di sekolah. Kita tanamkan dalam diri kita itu sendiri, jangan sampai itu adalah muncul dari orang lain. Nah, kalau muncul dari orang lain berarti butuh motivasi eksternal yang berguna untuk mendisiplinkan orang-orang tersebut, seseorang tersebut. Jadi dimulai dari diri kita, ya, kita membangun yang disiplin tersebut menjadi disiplin positif sehingga nanti implementasinya kita harapkan bisa diterapkan kepada peserta didik atau murid. Nah, di sini disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus atau yang universal. Jadi kebajikan dari panjenengan atau seorang pendidik itu sangat banyak. Misalnya saja salah satu contohnya adalah datang tepat waktu, kemudian masih banyak lagi yang perlu ditanamkan di dalam diri kita. Nah, contohnya nilai-nilai kebajikan universal yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kita tahu di negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, agama. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi semuanya harus mulai kita tumbuhkan di dalam diri seorang pendidik itu sendiri supaya apa yang kita cita-citakan, menciptakan disiplin positif terutama dari dalam diri kita itu benar-benar tercapai. Lalu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, saya yakin panjenengan masih ingat semua dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini disuruh menyanyi ngoten. Eling kabeh nggih. Ayo kita mulai nggih. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini paling tidak 6 dimensi ini kita kenalkan pada peserta didik kita supaya anak-anak atau murid-murid kita ini tahu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita implementasikan dan sudah kita laksanakan sebagai salah satu contoh implementasi dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang dipandu oleh Bu Mifratul Mazidah. Anak-anak melaksanakan sholat duha sebelum pembelajaran dimulai, dilanjut lagi
murojaah ayat-ayat pendek, dan itu sudah berjalan dan dilaksanakan untuk sebagai motivasi para siswa. Maka siswa diberikan buku catatan supaya motivasi intrinsik dari anak itu terbentuk dan anak mulai anak sudah mulai berlomba-lomba agar bisa menyetorkan hafalan surat-surat pendek kepada guru yang membinanya. Kemudian berkebinekaan global. Kita tahu di negara kita ini terdiri dari beberapa provinsi, ada ras, suku, bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tunjukkan, kita beritahukan kepada atau kita kenalkan kepada peserta didik kita supaya peserta didik ini mengenal budaya adat istiadat yang ada di negara Indonesia. Kemudian bergotong royong. Nah, ternyata bergotong royong ini tidak hanya dilakukan oleh guru, kepala sekolah dengan guru, tetapi juga dilakukan oleh murid. Murid dengan guru juga harus bergotong royong, menanamkan sikap itu kepada siswa-siswa kita supaya siswa atau murid kita ini bisa berkolaborasi untuk bekerja sama dengan teman sebaya. Kemudian kreatif. Nah, ini salah satu contoh kreatif. Ini tidak hanya untuk pendidiknya saja, tetapi kita berikan kepada siswa-siswi kita. Siswa yang kreatif atau kelas yang kreatif itu ditunjukkan dengan adanya media pembelajaran yang ada di dalam kelas masing-masing. Kemudian anak bisa mandiri ketika diberi tanggung jawab, anak sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan mandiri. Yang terakhir, bernalar kritis. Dari semua dimensi yang sudah kita laksanakan, anak-anak kita diharapkan ketika sudah kreatif, sudah mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, diharapkan peserta didik ini bisa berpikir atau bernalar kritis terhadap pelajaran atau soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, teori motivasi. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Di situ apa yang terjadi jika tidak melakukannya. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya. Kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik menjadi tujuan disiplin positif. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya. Contohnya, jika panjenengan sebagai seorang peserta didik sudah melakukan 3 teori ini, kira-kira apa yang jenengan dapatkan? Jika panjenengan tidak melakukan atau melanggar tata tertib, apa yang akan? Nah, panjenengan sudah tahu apa konsekuensinya jika tidak melaksanakan. Kemudian, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi ini? Nah, menurut panjenengan hukuman dan konsekuensi itu seperti apa? Coba Bu Tayu. Kalau menurut kami hukuman itu adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tingkah laku itu tidak dilakukan kembali. Terima kasih, jawaban Bu Tahira sangat tepat sekali ya tentang hukuman. Ini kalau diimplementasikan di dalam sekolah atau lembaga tentang hukuman atau konsekuensinya, hukuman itu adalah segala sesuatu yang kita berikan
supaya seseorang tersebut tidak melakukannya kembali. Kalau konsekuensi ini contohnya, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, misalnya kalau ada siswa yang bertindak kurang sesuai, panjenengan biasanya memberikan hukumannya itu seperti apa? Nah, memberitahukan kepada siswa itu harus juga dengan cara yang tepat. Konsekuensinya, sesuatu itu harus terjadi. Konsekuensi itu berarti misalnya kalau hukumannya seperti ini, kalau misalnya anak-anak melaksanakan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai, nanti anak-anak akan memperoleh akibat. Akibatnya itu yang disebut konsekuensi. Nah, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita menghadapi anak didik kita atau murid-murid yang berperilaku tidak sesuai, maka mulai sekarang gunakan cara-cara yang tepat supaya anak-anak ini bisa mengakui kesalahannya dan tidak mengulang kembali. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau kita misalnya anak melakukan kesalahan, kita tegur, lalu tanpa kita tanya apa alasannya, kita cenderung menyalahkan, maka konsekuensi yang terjadi di dalam diri anak tersebut dalam jangka waktu pendek, anak itu merasa apa? Merasa apa ya istilahnya? Ya, merasa minder. Ya. Kemudian hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Makanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus benar-benar tepat mengambil tindakan agar anak itu merasa atau menghargai disiplin. Bagaimana cara menciptakan supaya anak itu menghargai disiplin. Kemudian hukuman yang selanjutnya adalah paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Kemudian yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik konsekuensinya. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman kadang-kadang marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita usahakan untuk diterapkan agar peserta didik ini ketika mengikuti pembelajaran atau melakukan tindakan yang kurang sesuai, maka dia tidak merasa konsekuensi yang diterima adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, tindakan guru, misalnya guru itu ketika siswa melakukan kesalahan, ya, pernahkah panjenengan juga seperti yang ada di slide ini, misalnya tindakan guru, misalnya muridnya itu melakukan kesalahan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, nanti hukuman ini masuk hukuman atau konsekuensi. Monggo panjenengan tingali semua, mulai dari tindakan yang dilakukan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini panjenengan cermati, kira-kira yang nomor 1 itu masuk hukuman. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk konsekuensi apa? Hukuman, ya. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, untuk melihat jawaban panjenengan ini salah atau benar, monggo dilihat slide berikutnya. Nah, yang pertama, hukuman.
Dan terakhir adalah konsekuensi. Nah, jadi ini yang tepat, tindakan guru kemudian hukuman atau konsekuensi yang sudah didapatkan oleh anak-anak. Nah, sekarang restitusi. Apa itu kira-kira restitusi? Ada yang sudah pernah mendengar? Restitusi itu apa? Next. Nah, restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jason. Next. Nah, ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya di sini sebagai pendidik kita dimintai untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang bijak agar siswa yang sudah melakukan atau berperilaku tidak sesuai dengan apa atau aturan, maka siswa bisa kembali dan tidak melakukan kesalahan berikutnya. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Restitusinya memilih atau merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Hukuman yang berikutnya, murid anak akan tersakiti, konsekuensi yang diterima, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian murid atau anak mendapat penguatan, itu adalah bagian dari restitusi. Perilaku pasif agresif meningkat, itu hukuman. Kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari seorang pendidik atau guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu adalah restitusi. Berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, itu adalah bentuk dari restitusi. Nah, ini hukumannya, peraturannya adalah titik-titik kamu harus, misalnya kalau murid kita atau peserta didik kita melakukan kesalahan, kita kadang-kadang cenderung, ini banyak pertanyaan, kita cenderung langsung menyalahkan kamu ini, tanpa kita memberikan kesempatan kepada murid atau anak untuk menjelaskan sesuatu atau alasan kenapa dia bertindak seperti itu. Kemudian konsekuensinya
apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, berikutnya, murid atau anak membenci peraturan. Nah, jangan sampai ketika anak atau melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di lembaga kita harus memberikan pengertian kepada mereka supaya tidak terimage pada anak itu bahwa peraturan ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Nah, maka konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan, restitusinya murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah hukuman itu negatif, konsekuensinya bersifat netral, restitusinya bersifat positif. Nah, ini keyakinan kelas. Kita sering mendengar tentang keyakinan kelas. Saya yakin sudah dilaksanakan di dalam kelas masing-masing mulai dari kelas 1. Apakah keyakinan kelas 1 dengan kelas 6 sama? Tentu beda. Kelas 2 dengan kelas 3 juga tentu beda. 4 dan 5 juga tentu beda, mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini mengapa tidak disebut atau tidak dinamakan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Monggo berpendapat. Mengapa harus peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu identik dengan aturan yang dibuat itu cenderung mengikat sebagai pengendali dari tingkah laku yang dilakukan. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau prinsip yang disepakati bersama. Jadi bisa disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku itu dalam berinteraksi di dalam pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih untuk jawabannya Bu Daira, kita berikan aplaus. Jadi kita sudah tahu peraturan itu apa, kemudian keyakinan itu apa. Di situ tadi sudah dijelaskan oleh Bu Daira bahwa kalau mengapa bukan peraturan, karena kalau peraturan itu anak-anak itu merasa diikat, merasa tidak bebas, merasa terkekang. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa tersebut, sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan sebuah keyakinan yang telah disepakati secara bersama-sama tanpa adanya unsur paksaan. Tanpa adanya unsur paksaan. Nah, ini di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan. Sudah dibuat peraturan seperti itu, tapi karena peraturan kadang-kadang masih ada yang melanggar. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini salah satu bentuk-bentuk peraturan yang kadang-kadang peraturan itu karena sifatnya mengikat, kadang-kadang masih ada saja siswa atau peserta didik yang tidak melakukannya dengan baik. Maka nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk mendukung semuanya supaya berhasil, mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, berikutnya berikutnya next. Nah, ini peraturan, misalnya contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ditanamkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kemudian menghormati orang lain adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan siswa.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah termasuk peraturan. Keyakinan yang dibuat, keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan menghormati orang lain. Peraturan berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Peraturan berikutnya gunakan masker, yaitu keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah peraturan. Keyakinan kelasnya adalah tentang keselamatan dan keamanan. Nah, ini salah satu ada gambar, yaitu pada saat pembentukan keyakinan kelas, ya. Misalnya guru menawarkan satu keyakinan kelas, selalu bersikap positif. Jadi di situ anak-anak mulai diajarkan bagaimana berperilaku baik, berpikiran yang baik, supaya anak-anak mulai dari sekarang itu melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Kemudian keyakinan kelas berikutnya adalah selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas. Salah satunya adalah keyakinan kelas yang dibuat supaya kelasnya terlihat rapi dan bersih, maka dibentuk jadwal piket kelas. Kemudian 3, saling menghargai dan menghormati. Kemudian tertib saat belajar mengajar. Ini adalah merupakan hal yang penting, ya. Pada saat guru menjelaskan, biasanya kalau tidak dibuat kesepakatan kelas, murid itu ramai dengan sendirinya. Tetapi karena kesepakatan kelas itu sudah kita bentuk bersama antara guru dan siswa, dan di situ dituliskan tertib saat belajar, maka siswa diharapkan tidak ada yang ramai atau siswa mendengarkan dan mengikuti penjelasan dari seorang guru. Kemudian keyakinan kelas berikutnya adalah berkomitmen terhadap setiap tugas. Setiap tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka siswa wajib melaksanakan atau mengerjakan. Kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah. Apapun keputusan yang ada di dalam sebuah kelas, maka biasakanlah pendidik dengan peserta murid atau peserta didik kita itu harus dilakukan musyawarah. Jangan kadang-kadang peserta didik itu ngedeng gaji terus gak usah dijak musyawarah. Nah, mulai sekarang kita biasakan disiplin dan budaya positif itu kita tanamkan pada diri anak-anak. Yang terakhir, keyakinan kelas adalah saling mengingatkan, mendukung dan membantu dalam kebaikan. Jadi kolaborasi antara guru, siswa, teman sebaya itu harus ditanamkan mulai dari sekarang. Nah, ini kayaknya kok wis merah-merah semua ini. Monggo es briefing yang kedua, Bu Indah, monggo dipimpin. Nah, bening, monggo. Nah, ini Bapak Ibu dimohon untuk berdiri dan menghilangkan supaya masih semangat, energi.
Terima kasih. Saya lihat masih semangat dengan ice breaking tadi barusan. Tidak ngantuk lagi ya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan hal itu mereka lakukan karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan atau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dari dasar mereka itu sendiri. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi survival, maksudnya bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Ini termasuk kebutuhan primer. Jadi kebutuhan manusia itu, kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi pertama adalah bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Misalnya dalam pembelajaran atau ketika panjenengan mengajar murid, kadang-kadang ada peristiwa, ada kasus seorang anak didik itu kadang-kadang ketika misalnya hari Selasa saja, ketika kita ada program membawa makan atau bekal dari rumah. Tetapi kita itu kadang-kadang menemukan salah satu siswa tidak membawa bekal dan mengambil bekal temannya. Kira-kira dari kasus tersebut, kebutuhan dasar apa yang perlu dan belum terpenuhi dari siswa tersebut? Yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, ya, tentang makanan, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa sayang diterima. Kebutuhan psikologis ini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan bagian dari suatu kelompok. Ini mohon dicermati nanti. Dari 5 kebutuhan dasar ini nanti ada beberapa kasus. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, di mana kebutuhan ini tentang kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan merasa senang dalam artian kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah ini monggo dilihat. Ini ada kasus yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya. Dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut panjenengan, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti itu? Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan merasa senang karena bisa bermain dan tertawa. Terima kasih atas jawaban Pak Garin yang luar biasa. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi dari seorang siswa yang bernama Dinda, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara
kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan yang masih belum terpenuhi dalam diri Dinda adalah kebutuhan akan kesenangan. Next Bu. Nah, ini saya suruh membaca tulis. Jadi dengan pertanyaan Dinda sarana kelas 3 SD, begitu tiba-tiba pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Nah, menurut saya dari masalah Dinda ini, Dinda di sini membutuh kurang kebutuhan kebebasan, di mana dia tidak bisa menentukan dirinya sendiri, tidak merasa bebas karena pada gurunya tersebut mungkin tertekan atau menekan pada Dinda sehingga dia merasa tidak bebas. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bu Esti yang sangat luar biasa. Dari pemaparan kasus-kasus yang dialami oleh Dinda tadi, ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang memang belum terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan kesenangan, kemudian yang kedua kebutuhan kebebasan. Nah, ini di kasus berikutnya ini ada Dimas genap berusia 17 tahun. Barangkali siapa yang ingin berpendapat? Pak Uri. Untuk kasus yang dialami Dimas ini masalah kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Untuk masalah nyetir, belajar menyetir itu memang yang dibutuhkan oleh manusia itu rasa kesenangan, sehingga ketika anak itu merasa senang, sehingga apa yang dia lakukan itu akan merasa leluasa untuk dikuasai. Oke, terima kasih. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari Pak Sauri, yaitu kebutuhan dasar yang dimiliki atau yang belum terpenuhi dari dua siswa yaitu Dinda dan Dimas itu ada berbeda-beda. Yang pertama yang tadi Dinda adalah kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah kesenangan dan kebebasan. Kemudian yang Dimas juga menyetir mobil itu seru tadi adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian sebenarnya dari satu masalah ini bisa menimbulkan atau memunculkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan mendorong dan mengetahui kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dari siswa yang bernama Dimas tersebut. Next Bu. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Next. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Tetapi untuk menyaksikan 5 posisi kontrol itu apa saja, nanti tolong dilihat dari ada video ini, monggo kita lihat dan kita cermati bersama-sama. Kira-kira 5 posisi kontrol ini yang sudah dilaksanakan oleh guru tersebut, ini videonya keren ya. Monggo kira. Monggo ini nanti dari sini kita bisa mengetahui. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, bahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh trainer dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak. Aduh, ya. Ayo cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu.
kamu. Kamu ini adalah salah jawab. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang
pada ideal. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan dan melihat tentang 5 posisi kontrol dalam kasusnya Maren. Jadi harapan kita ketika kita sudah menyaksikan 5 posisi kontrol, yaitu mulai dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman atau menjadi pemantau, bahkan yang terakhir menjadi manajer, diharapkan kita sebagai seorang pendidik ketika kita menghadapi situasi dan kasus-kasus seperti yang ada di dalam gambaran video tadi, kita bisa mengambil atau memilih posisi kontrol yang mana yang sebaiknya kita terapkan. Jadi semua posisi kontrol itu ada apa? Ada konsekuensinya. Misalnya yang tadi penghukum, tentu tidak sama ketika menjadi posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kalimat tanya itu sangat berbeda-beda dan itu akan memberikan dampak positif atau negatif kepada siswa atau murid kita. Jadi mulai dari sekarang kita sebagai seorang pendidik harus bisa menggunakan atau menerapkan 5 posisi kontrol itu ketika kita menghadapi peserta didik yang tidak sesuai atau berperilaku yang kurang baik dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lembaga kita. Nah ini, yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah ada 3. Ketika kita menghadapi sebuah perilaku yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan aturan, maka ada 3. Yang pertama adalah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menstabilkan identitas. Contohnya ketika ada anak melakukan perilaku yang tidak tepat atau ketika pada saat pembelajaran anak itu dijelaskan oleh guru tidur, itu kita sebagai seorang pendidik harus bisa apa? Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Membuat kalimat-kalimat atau pertanyaan yang sekiranya nanti siswa itu bisa menjawab dengan baik tanpa merasa apa? Tanpa merasa ada paksaan dari kita, sehingga anak bisa merasa tenang ketika menjawab. Anak bisa mengemukakan alasannya kenapa demikian, ya. Itu harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Next video. Nah ini tadi menstabilkan identitas itu, kemudian validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, kadang-kadang misalnya tadi contohnya anak yang pada saat guru menjelaskan pelajaran anak itu tidur. Kita tanya, validasi tindakannya, kenapa kamu tidur? Kita tanyakan dengan cara yang baik, supaya anak bisa menjelaskan. Kalau kita tahu kenapa anak ini melakukan hal seperti itu, tahu alasannya, maka guru akan bisa menyelesaikan semua tindakan yang tidak sesuai itu dengan langkah yang tepat. Segitiga restitusi berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Misalnya tadi kalau ada kasus anak yang tidur pada saat pembelajaran, kita tanyakan, kenapa kamu sampai tertidur? Apa alasan kamu tidur semalam jam berapa? Jangan langsung kita berondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan, sehingga siswa itu
tidak diberi kesempatan yang pada akhirnya menimbulkan sesuatu image yang buruk terhadap diri siswa tersebut. Bisa kita lakukan dengan misalnya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Harapannya semua materi atau topik mulai dari awal sampai yang terakhir adalah segitiga restitusi para pendidik atau peserta, seorang pendidik atau guru bisa mengambil sebuah tindakan yang jelas dan tepat untuk diterapkan dalam lembaga masing-masing, sehingga siswa ini ketika melakukan perilaku yang kurang tepat, siswa tidak mengalami unsur paksaan untuk tidak mengulangi dan melakukannya kembali. Demikian pemaparan diseminasi implementasi budaya positif pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua rekan-rekan guru yang telah ikut mendukung pemaparan hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ibu Wisdawati SPD selaku pemateri. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau sanggahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Demikian pemaparan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Bu Wisdawati SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Semoga kedepannya beliau diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok bisa ngantuk? Semalam kamu tidur jam berapa? Jam 12, Bu. Kalau boleh tahu kenapa kamu tidur terlalu malam? Main game online, Bu. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, tidur larut malam. Tetapi Bu Guru tidak pernah lupa akan waktu, karena besok harinya Ibu juga akan belajar dan kembali beraktivitas di sekolah. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih, Bu. Salah satunya Bu Guru yakin kamu adalah anak yang baik, kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Salah satu cara menghormati guru adalah dengan memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran. Sekarang guru pegang omongan kamu ya, tidak akan mengulangi lagi. Sekarang kamu boleh istirahat. Harapan segitiga restitusi di sekolah, saya menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus merasa disakiti dengan hukuman.